Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatima dari kelas NR4 PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menerangkan metode pembelajaran untuk anak autisme. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus yang didoseni oleh Bu Ari Widyastuti MPD. Sebelum memulai kepada metode pembelajarannya, kita kenal dulu kata autisme. Kata autis berasal dari bahasa Yunani auto yang berarti sendiri. Jadi penyandang autisme itu seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri. Atau autisme juga diartikan sebagai kelainan perkembangan otak anak yang menyebabkan gangguan dalam interaksi sosial, gangguan fokus, hingga gangguan kemampuan bahasa dan berkomunikasi. Tingkat keparahan autisme bisa bervariasi, mulai dari yang paling ringan sampai berat, sehingga anak memerlukan perhatian khusus. Nah, metode pembelajaran yang digunakan di sini yaitu metode ABA. Metode ABA atau Applied Behavior Analysis adalah metode tata laksana perilaku yang telah dikembangkan sejak puluhan tahun yang lalu. Penemunya atau penciptanya itu tidak jelas. Mungkin saja ini dikembangkan oleh banyak orang secara berangsur-angsur sehingga tidak ada seorang pun yang mengklaim siapa penemunya. Profesor Dr. Ivar Lovaas dari University of California, Los Angeles, Amerika Serikat menggunakan metode ini secara intensif pada anak autisme. Melihat keberhasilannya, maka Lovaas mulai mempromosikan metode ini dan merekomendasikan untuk penanganan anak autisme. Sehingga metode ini juga biasa lebih dikenal dengan metode Lovaas. Jadi terapi ABA atau Applied Behavior Analysis ini adalah program terapi terstruktur yang berfokus mengajarkan seperangkat keterampilan khusus untuk anak-anak dengan autisme. Terapi ini mengajarkan anak autisme untuk memahami dan mengikuti instruksi verbal, merespon perkataan orang lain, mendeskripsikan sebuah benda, meniru ucapan dan gerakan orang lain, hingga mengajarkan baca tulis. Nah, tujuan untuk metode ABA ini, penelitian menunjukkan bahwa terapi ABA dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kemampuan sosial dan akademik anak autisme. Jadi terapi ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan keterampilan perawatan diri, yang kedua meningkatkan keterampilan bermain, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan anak untuk mengelola perilaku mereka sendiri. Selanjutnya teknik ABA atau Applied Behavior Analysis. Jadi ada beberapa hal yang mendasar mengenai teknik-teknik ABA ini. Yang pertama itu adalah kepatuhan dan kontak mata. Kedua ini adalah kunci masuk untuk ke metode ABA ini. Yang kedua one on one, jadi satu terapis untuk satu anak. Dan yang ketiga siklus dari discrete trial training yang dimulai dengan instruksi dan diakhiri dengan imbalan atau pujian. Contoh praktiknya, jadi pertama-tama terapis akan mengamati anak untuk melihat sejauh mana kemampuan yang dimilikinya dan kesulitan yang dimiliki anak. Kemudian terapis juga menentukan tujuan spesifiknya. Melihat tujuan objektif terapi ABA adalah agar anak bisa menatap orang yang mengajaknya bicara. Terapis juga akan menentukan ukuran objektifnya, seperti seberapa banyak jumlah tatapan mata anak dalam 10 menit mengobrol. Nah, untuk mencapai tujuan ini, terapis akan merancang rencana teknis serinci mungkin terkait aktivitas anak selama terapi. Misalnya, untuk membuat anak sukses membangun kontak mata, dia akan yang pertama duduk bersejajar dengan anak bersama dengan asisten terapis yang biasanya ada di belakang anak. Jadi kita duduk berhadapan dengan anak. Kemudian sepanjang terapi kita atau terapis memanggil nama anak sambil memegang suatu benda yang bisa menarik perhatiannya. Jadi benda itu sebagai pancingan. Kemudian benda itu kita atau terapis sejajarkan dengan mata, bertujuan untuk memancing anak untuk melihat ke arah mata terapis. Kemudian yang ketiga, terapis memulai memanggil nama anak sambil mengatakan perintah sederhana atau instruksi sederhana. Contohnya, Mira lihat, sambil tangannya mengarahkan pancingan sejajar dengan mata. Jadi kita menunjuk mata kita atau terapis menunjuk matanya untuk sambil memanggil anak, Mira lihat, agar si anak memperhatikan mata terapis. Kemudian yang keempat, terapis akan terus mengatakan Mira lihat hingga anak bisa membangun kontak mata dengan terapis secara spontan. Jadi tidak perlu diperintah, anak langsung melihat
mata terapis. Setiap respon yang tidak sesuai yang dilakukan oleh anak akan direspon terapis dengan menjawab tidak sambil menyebutkan nama anak. Contohnya ketika anak mulai tidak konsen, kita panggil nama anak dengan ucapkan tidak. Contohnya, Mira tidak. Jadi kita panggil anak untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, jika anak sudah bisa membangun kontak mata dengan terapis, maka terapis bisa memberikan pujian-pujian pada anak. Misalnya, Mira hebat, Mira pintar sekali, dan mengulang-ulang berbagai macam pujian ketika anak berhasil melakukan apa yang ditargetkan. Itu contoh praktik dari yang 3 teknik tadi. Jadi, tatapan mata anak yang dilihat terapis akan dijadikan sebagai pengukuran objektif seberapa jauh perubahan yang ditampilkan oleh anak dalam melakukan kontak mata. Jika sudah berhasil membangun kontak mata, maka terapis akan melanjutkan terapi dengan tujuan baru. Nah, ini lanjut ya ke teknik ABA berikutnya. Tadi kan baru 3. Selanjutnya yang keempat itu adalah fading, yaitu mengarahkan anak ke perilaku target dengan instruksi penuh, dan makin lama instruksi makin dikurangi secara bertahap sampai akhirnya anak mampu melakukan tanpa instruksi. Selanjutnya teknik yang kelima, shaping, adalah mengerjakan suatu perilaku melalui tahap-tahap pembentukan yang semakin mendekati respon yang dituju, yaitu perilaku target. Yang keenam, training, adalah mengajarkan suatu perilaku yang kompleks yang dipecahkan menjadi aktivitas-aktivitas kecil yang disusun menjadi suatu rangkaian atau untayan secara beruntun. Misalnya, perilaku memasang kaos bisa dipecahkan menjadi, contohnya, memegang kaos, bagaimana meletakkan kaos di atas kepala, meloloskan kepala melalui lubang kaos, kemudian meloloskan tangan kanan dan tangan yang lainnya, menarik kaos hingga setinggi dada, menarik kaos hingga sampai pinggang. Dan bila rangkaian aktivitas ini bisa dikerjakan secara berurutan, maka bisa tercapailah target perilaku, yaitu memasang kaos. Itu ya teknik ABA. Selanjutnya mengajarkan konsep warna, bentuk, huruf, dan lain-lain. Nah, untuk konsep-konsep ini ada cara mengajarkannya. Yang pertama, untuk mengajarkan konsep-konsep warna tadi ya, huruf dan lain-lain, kita bisa buat alat peraga gambar di atas kertas tebal berukuran 8x8 cm. Sebaiknya setelah jadi segera dilaminating agar tidak cepat sobek atau robek. Jadinya itu bisa jadi kartu-kartu peraga gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk mengajarkan konsep warna dimulai dengan warna dasar dulu, merah, kuning, dan biru. Jangan ke warna yang lain, tapi kita ajarkan 3 warna dasar dulu. Selanjutnya, untuk mengajarkan konsep bentuk, pakailah kertas berwarna hitam. Jadi kita menggambar bentuk itu dari kertas warna hitam. Kemudian dimulai juga dari bentuk bintang, bola, kotak, segitiga, dan hati. Selanjutnya, untuk mengajarkan angka dan huruf, juga harus dipakai warna hitam di atas warna putih. Jadi untuk setiap jenis konsep, pakailah jenis kertas yang sama, semuanya itu harus sama biar anak tidak tidak bingung gitu. Jadi harus menggunakan kertas yang sama. Nah, itu ya untuk mengajarkan konsep kepada anak autis. Semakin banyak yang dipelajari, maka akan semakin kompleks tugas yang diberikan terapis untuk anak. Dari hal-hal kecil ini nantinya akan terkumpul perilaku yang utuh. Semakin banyak kemampuan baru yang dipelajari, maka akan semakin lengkap kemampuannya untuk berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Nah, di akhir sesi terapis akan mengevaluasi kelancaran program tersebut dan membuat perubahan jika dibutuhkan. Itu ya salah satu teknik ABA yang bisa dilakukan untuk pembelajaran anak autisme. Nah, sebagai penutup, jadi autisme itu bukanlah suatu penyakit keturunan yang memalukan, tetapi merupakan penyakit yang diakibatkan karena adanya kerusakan yang khas di dalam sistem limbik, yaitu pada bagian otak yang disebut hipokampus atau amigdala. Penanganan anak autisme memerlukan waktu yang lama dan bisa long life, jadi membutuhkan peranan dan partisipasi aktif dari para orang tua anak. Jadi selain terapi di institusi ataupun sekolah khusus, masih dibutuhkan penanganan di rumah yang justru lebih lama dari di sekolah.
Untuk ini diperlukan suatu kerjasama yang baik dan terkoordinir atau terorganisir serta dipantau secara intensif. Pemilihan metode yang tepat juga merupakan salah satu penentu keberhasilan terapi. Metode ABA ini hanya salah satu dari metode terapi untuk anak autisme agar mereka bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.